Hei, penjelajah luar angkasa, mari kita berpikir bersama. Bagaimana jika kalian berada di ruang hampa tanpa perlindungan sama sekali? Apa yang sebenarnya akan terjadi pada tubuh kalian? Film-film penuh dengan adegan berlebihan tentang astronot yang mati dengan cara absurd. Tapi bagaimana jika kenyataannya sangat berbeda dari yang diajarkan padamu? Kebohongan tentang dinginnya, gravitasi, matahari, bulan, lubang hitam, bahkan tentang bagaimana astronot buang air di atas sana. Inilah kebenaran tentang 8 mitos terbesar yang selalu kalian percayai tentang luar angkasa. Pertama, suhu. Setiap film menggambarkan luar angkasa sebagai freezer kosmik yang membekukanmu dalam hitungan detik. Mereka bilang suhunya sangat dingin, sekitar 170 derajat. Tapi pikirkan baik-baik, di ruang hampa, tanpa udara, tanpa angin, tanpa pertukaran panas, bisakah kita mengatakan ada suhu? Di bumi, panas berpindah melalui udara, tapi di luar angkasa hanya ada kehilangan panas melalui radiasi yang prosesnya sangat lambat. Tubuhmu terus menghasilkan panas, jadi butuh lebih dari 1 hari untuk membeku. Pada praktiknya, sensasi termal di ruang hampa justru akan terasa nyaman. Tapi bagaimana dengan adegan orang yang terpanggang di bawah matahari luar angkasa? Nah, ketahuilah bahwa di lapisan atmosfer tertinggi, panasnya sangat ekstrem, dengan catatan suhu di atas 1900 derajat. Bulan, yang terlihat begitu dingin, bisa memiliki permukaan yang mencapai suhu luar biasa 123 derajat. Semua karena radiasi matahari langsung. Ini seperti mendaki gunung. Semakin tinggi, semakin sedikit perlindungan, semakin kamu tergoreng. Inilah alasan mengapa pakaian antariksa sangat penting. Mereka memantulkan radiasi ini dan melindungi astronot. Jadi lihatlah, ruang angkasa tidak panas seperti yang kita bayangkan. Hal seperti menggunakan warna putih atau menghindari matahari tidak membuat perbedaan di luar sana. Dan tidak seperti di film-film, tidak ada yang mati seketika. Oke, suhu sebenarnya bukan masalah, tapi jika helmku terlepas, maka dekompresi akan menyedot semua udara dari dalam tubuhku. Bayangkan tubuhku akan mendidih dan meledak, tapi sebenarnya tidak begitu. Tentu aku akan menggembung sedikit dan air liurku akan menggelembung di mulut, tapi tubuhku adalah sistem tertutup dan kulit cukup kuat. Buktinya adalah sebuah kecelakaan pada tahun 1966 ketika seorang pria terpapar vakum yang mirip dengan ruang angkasa. Dia pingsan, tapi diselamatkan tepat waktu dan bertahan tanpa cedera. Meski begitu, aku tidak ingin mengalaminya. Yang paling buruk sebenarnya adalah semua gas dalam tubuhku keluar melalui mulut. Dan, ya, kamu tahu. Dan jangan sekali-kali menahan napas. Paru-paru tidak akan tahan dengan tekanan. Mungkin terdengar menakutkan, tapi bisa bertahan hidup di ruang angkasa. Ya, kurangnya oksigen membuatmu pingsan dalam 15 detik, tapi jika diselamatkan dalam 3-5 menit, masih ada peluang. Dan bagaimana kita tahu ini? Berkat eksperimen dengan hewan. Ada 32 monyet, lebih dari 50 anjing, dan puluhan hewan percobaan lain yang dikirim ke ruang angkasa. Banyak dari tubuh mereka masih melayang-layang di sana. Dan untuk manusia, meski ada semua bahaya itu, hanya 3 orang yang benar-benar meninggal di ruang angkasa. Para astronot Soyuz 11 saat kembali ke bumi. Kapsul itu gagal dan mereka terpapar ke vakum luar angkasa. Tetapi sayangnya butuh 15 menit sebelum menghantam tanah. Waktu yang tidak cukup untuk penyelamatan apapun. Bumi tidak bulat sempurna, melainkan berbentuk bola, atau lebih tepatnya elipsoid. Perlu diingat bahwa bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan lebih dari 1.700 km/jam. Gerakan ini membuatnya berubah bentuk, seperti seorang pembuat pizza yang membentuk adonannya, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Dengan demikian, kita sangat jauh dari gambar viral yang menunjukkan bumi lebih mirip kentang daripada bola. Jika representasi tersebut memiliki dasar ilmiah, itu hanya menggambarkan secara teoritis variasi gravitasi planet ini. Ya, berat badan kita bervariasi. Anda beberapa gram lebih ringan di khatulistiwa dibandingkan di kutub. Tips menarik bagi mereka yang sedang diet. Tapi sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan gunung, lautan, palung abisal? Itu sangat besar. 8.400 meter setara dengan gedung 30 lantai. Namun, dibandingkan dengan luasnya bumi, itu tidak berarti. Jika seorang raksasa memegang bumi di tangannya, ia akan merasakan permukaan yang lebih halus daripada kulit jeruk. YouTuber Amerika Vincent membuat video menarik tentang ini. Di dalamnya, ia menunjukkan semua air di bumi terkondensasi dalam ukuran globe. Hampir tidak cukup untuk membasahi sapu tangan. Misteri bulan. Ya, bulan memiliki sisi yang
yang selalu tersembunyi. Karena orbitnya yang unik, kita hanya melihat satu wajahnya. Selama bertahun-tahun, sisi gelapnya tetap menjadi misteri. Wilayah gelap dan tak dikenal, seperti basis rahasia Nazi atau wajah menakutkan dari suatu makhluk. Sama sekali tidak, kami memiliki gambar dari sisi gelap bulan dan tidak ada yang mistis tentang itu. Belahan bulan itu juga tidak terbenam dalam kegelapan abadi, seperti yang dibayangkan beberapa orang. Gerhana matahari sederhana sudah cukup untuk membuktikannya. Berbicara tentang itu, banyak yang bertanya-tanya, mengapa umat manusia tidak kembali ke bulan? Jika kita sudah berhasil sekali, mengapa tidak mengulanginya? Sedikit yang tahu, tapi kami telah mengirim misi berawak ke bulan 6 kali. 12 astronot meninggalkan jejak kaki mereka di sana, bersama dengan 187 ton peralatan, termasuk 2 bola golf, sebuah bulu, patung kecil Iwa Roll, sebuah guci berisi sisa-sisa ilmuwan planet, pesan perdamaian universal, dan 9 kantong kecil berisi kotoran manusia. Ya, bulan tidak lagi begitu murni. Dan luar angkasa, jauh dari kosong, ia telah menjadi tempat pembuangan sampah yang nyata. Hanya di orbit bumi, ada 1.400 satelit yang tidak aktif. Sisanya menambah kuburan orbital yang terdiri dari 170 juta fragmen mengambang. Ini bukan khayalan. Lebih dari 5.500 ton sampah manusia melayang di kosmos. Dan situasinya hanya memburuk. Baru-baru ini, China dan Amerika memiliki ide brilian untuk menghancurkan satelit dengan rudal, menciptakan tentu saja hujan puing. Bahayanya nyata. Satu fragmen saja bisa melaju 20,800 km jam, 20 kali lebih cepat dari peluru 9 mm. Boom, boom, kerusakan pada pesawat luar angkasa akan sangat katastrofik. Bahkan sebutir debu bisa merobek pakaian astronot. Kita sudah berbicara tentang bumi, membahas bulan, tetapi ketika menyangkut sampah antariksa, kehadiran manusia ada di mana-mana. Menurut data dari Wikipedia, lebih dari 200 wahana eksplorasi telah dikirim oleh umat manusia ke ujung kosmos. Apakah di Milano nantinya perlu mengemudikan pesawat di antara lautan puing dan asteroid? Yah, itu masih menjadi tantangan. Lihatlah sabuk asteroid di tata surya kita. Jauh dari penghalang yang tak teratasi seperti di film-film, batuan antariksa sebenarnya berjarak lebih dari 160 km satu sama lain. Ya, alam semesta ini luas, sangat-sangat luas. Tapi, seperti yang kukatakan, ruang angkasa tidak kosong, dan aku punya fakta menarik untuk dibagikan. Tahukah kalian bahwa kosmos memiliki aromanya sendiri? Saat kembali ke stasiun antariksa, para astronot akhirnya bisa bernapas, dan itu dia, aroma logam, seperti besi panas dan solder yang terbakar. Ternyata cukup menyenangkan loh. Faktanya, ada lebih dari 10 juta partikel per meter kubik di ruang angkasa, dan aroma unik yang tercium di atas sana tak lain adalah bau bintang-bintang. Tapi itu sesuatu yang tak akan pernah kalian alami. Dan ngomong-ngomong, di dekat matahari pun tidak terlalu panas. Jadi, menurut kalian, planet apa yang terpanas di tata surya? Secara logika, pastinya Merkurius, yang paling dekat dengan sang raja bintang. Salah. Tungku langit yang sebenarnya terletak 50 juta kilometer dari matahari. Venus, dengan suhu rata-rata yang menyengat mencapai 465 derajat. Sementara Merkurius berfluktuasi antara 170 derajat di malam hari dan 420 derajat di siang hari. Venus memiliki atmosfer tebal CO2 yang bertindak seperti selimut panas, sedangkan Merkurius hampir tidak memiliki perlindungan atmosfer. Baik, suhu di sana tidak terlalu tinggi begitu. Kami jadi penasaran, mencoba mencari suhu matahari di Google dan menemukan angka yang cukup mengejutkan, 5.800 derajat. Mas bisa dipahami, nyala biru dari obor las yang paling panas yang bisa kita hasilkan mencapai kisaran itu. Tapi tidak, membandingkannya dengan nyala api sama sekali salah. Matahari bukan bola api biasa, ruang angkasa adalah vakum, dan jika kamu menutup api dengan kaca, apinya akan padam. Sebenarnya, matahari adalah bola plasma termonuklir yang sangat panas. Mungkin terlihat seperti api, tapi sebenarnya itu adalah kekacauan kosmik murni dalam skala yang luar biasa. Oh, dan matahari tidak berwarna merah, itu hanya efek filter. Sebenarnya, warnanya putih. Tentang 5 Leonardo desigram itu hanya suhu permukaannya, lapisan terluarnya. Di dalam, di intinya, suhunya mencapai 15 juta derajat, dan di korona matahari, lapisan terluarnya melebihi 1 juta derajat. Ini seperti sandwich suhu yang aneh dan ekstrim. Tidak
masuk akal pada pandangan pertama, tapi medan magnet dan perilaku plasma menjelaskan kegilaan ini. Dan kalau sudah membahas ini, lubang hitam bukanlah penyedot debu kosmik. Aku akan merusak fantasi. Lubang hitam terlihat seperti ini, ya tidak terlihat apa-apa. Sebenarnya, kita belum pernah mengamatinya langsung dengan teleskop. Lubang hitam tidak terlihat, tidak ada yang bisa lolos darinya, baik materi maupun cahaya. Kita hanya tahu sedikit bahwa mereka terlahir dari peristiwa yang sangat keras. Seperti runtuhnya sebuah bintang, itu adalah materi yang super terkonsentrasi, singularitas, robekan dalam ruang waktu, sisanya hanya ada dalam imajinasi. Yang sedikit diketahui adalah bahwa lubang hitam tidak berfungsi seperti penyedot kosmik yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Sebagai ilustrasi, jika matahari kita menjadi lubang hitam, orbit kita akan tetap tidak berubah. Kita akan terus mengelilinginya seperti biasa. Ngomong-ngomong, para astronot tidak pernah mengalami gravitasi nol yang sebenarnya. Ini mungkin mengejutkan, tetapi gravitasi di dalam stasiun luar angkasa hampir sama dengan di permukaan bumi. Sebenarnya, mikrogravitasi adalah fenomena yang sangat jarang, yang hanya terjadi dalam gerakan yang sangat cepat atau ketika berada dalam keseimbangan antara dua benda langit masif. Jika seseorang tiba-tiba dipindahkan ke ruang angkasa tanpa dorongan apapun, ia akan jatuh kembali ke bumi. Tidak ada ketinggian spesifik di mana gravitasi menghilang. Ketika para astronot merasakan sensasi tanpa berat, mereka sebenarnya sedang dalam jatuh bebas yang dipercepat mengelilingi planet. Prinsip yang sama dengan penerbangan parabola yang mensimulasikan gravitasi nol, turun, naik, dan muncul fluktuasi. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara tanpa berat yang dialami oleh astronot dan yang dialami dalam simulator. Keduanya identik. Satu detail yang menarik. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa rasanya memanjat tangga yang menghubungkan bumi ke bulan? Ada titik tepat di mana tarikan bulan mengalahkan tarikan bumi dan Anda secara harfiah mulai turun terbalik. Kenyataannya adalah banyak konsep yang kita anggap pahami tentang luar angkasa ternyata salah. Dan itu belum termasuk absurditas ilmiah yang kita lihat dalam film fiksi, seperti ledakan di ruang hampa, tentang pesawat atau kecepatan melebihi suara. Siapa tahu di video masa depan. Kecuali tentu saja oleh representasi nebula yang indah ini. Pada dasarnya, itu adalah interpretasi artistik, warna-warna yang diciptakan kembali untuk menangkap keajaiban kosmos. Kebenaran yang sesungguhnya dilihat tanpa instrumen jauh lebih sederhana. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Alam kita menetapkan batasan, namun kita merenungkan alam semesta yang melampaui kita. Sebuah tempat di mana aspirasi paling berani kita bertabrakan dengan hukum fisika. Tapi alih-alih mundur, menuntut cerita untuk tunduk pada realisme absolut, kita harus bermimpi. Melihat kosmos sebagai ketidakterbatasan kemungkinan. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan mampu dilakukan umat manusia di masa depan?